Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang permasalahan yang dihadapi Indonesia dalam penggunaan ekonomi, serta bagaimana permasalahan ini memengaruhi kehidupan sehari-hari masyarakat. Ekonomi merupakan aspek penting dalam kehidupan negara. Namun, banyak tantangan yang masih harus dihadapi Indonesia dalam mencapai kestabilan dan kemajuan ekonomi. Mari kita simak lebih lanjut. Menurut data terbaru, sekitar 30% penduduk Indonesia masih hidup di bawah garis kemiskinan atau rentan terhadap ketidakpastian ekonomi. Selain itu, tingkat pengangguran di Indonesia juga masih tinggi, mencapai 6,49% pada tahun 2023, terutama di kalangan pemuda. Angka ini menunjukkan adanya ketidakmerataan dalam distribusi ekonomi dan kesulitan dalam penciptaan lapangan kerja yang berkualitas. Lantas, apa yang menyebabkan permasalahan ekonomi ini? Beberapa faktor yang berkontribusi antara lain ketimpangan ekonomi ada kesenjangan antara wilayah kaya dan miskin, di mana wilayah urban cenderung lebih maju dibandingkan daerah rural. Kedua, kurangnya akses pendidikan dan keterampilan. Banyak masyarakat yang tidak memiliki keterampilan yang memadai untuk memasuki dunia kerja yang terus berkembang. Yang ketiga, ketergantungan pada sektor tertentu. Ekonomi Indonesia sangat bergantung pada sektor-sektor tertentu, seperti minyak dan gas, yang rentan terhadap fluktuasi global. Yang keempat, korupsi dan birokrasi. Korupsi dan birokrasi yang tidak efisien seringkali menghambat pertumbuhan ekonomi dan distribusi sumber daya secara adil. Usaha pemerintah. Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai usaha untuk mengatasi masalah ini, di antaranya program pengentasan kemiskinan. Pemerintah telah meluncurkan berbagai program bantuan sosial seperti BPNT, PKH, dan Kartu Prakerja untuk membantu keluarga miskin dan pengangguran. Investasi infrastruktur. Pembangunan infrastruktur yang merata di seluruh Indonesia diharapkan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah yang lebih terpinggirkan. Peningkatan pendidikan dan pelatihan. Pemerintah juga berfokus pada peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan keterampilan melalui berbagai program beasiswa dan pelatihan kerja. Reformasi birokrasi. Untuk memperbaiki efisiensi dan mengurangi korupsi, pemerintah juga terus berupaya melakukan reformasi di sektor birokrasi dan pengelolaan anggaran. Usulan solusi. Meski sudah ada banyak upaya, masih ada beberapa solusi yang bisa dipertimbangkan, yaitu peningkatan akses ke teknologi dan inovasi. Pemerintah bisa memperluas akses masyarakat terhadap teknologi dan digitalisasi untuk mempercepat inklusi ekonomi, terutama di daerah-daerah terpencil. Yang kedua, fokus pada sektor ekonomi kreatif. Indonesia dapat mengembangkan sektor ekonomi kreatif seperti pariwisata, seni, dan teknologi digital sebagai sumber pertumbuhan ekonomi yang baru. Yang ketiga, penguatan kewirausahaan. Membuka lebih banyak peluang bagi masyarakat untuk menjadi wirausahawan dengan pelatihan, pendanaan, dan dukungan yang lebih besar. Yang keempat, penyederhanaan regulasi. Pemerintah dapat menyederhanakan peraturan yang menghambat dunia usaha untuk memudahkan masyarakat dalam memulai dan mengembangkan bisnis mereka. Demikianlah permasalahan ekonomi yang dihadapi Indonesia beserta upaya yang telah dilakukan dan solusi yang dapat dipertimbangkan. Semoga ke depan Indonesia dapat mengatasi tantangan ini dan meraih masa depan ekonomi yang lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih telah menonton. See you next time.